Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas feed report atau bocoran dari peserta yang sudah tes. Ini FR hingga hari kelima ya, hingga tanggal 5 September 2020, kompetensi profesional matematika PGSD. Jadi banyak FR yang masuk, itu salah satunya soalnya adalah bangun ruang sisi datar. Pasti ini keluar. Di sana katanya rusuknya itu berupa perbandingan. Lagi sebentar saya implementasikan dalam soal. Yang kedua adalah soal cerita mengenai KPK. Ini mah sudah wajib sekali keluar. Nah, berkaitan tentang bertemunya, kapan lagi dia bertemu kembali seperti itu. Nanti tanggalnya dikasih tahu berapa sih berikutnya dia akan kembali lagi bertemu. Lagi sebentar diimplementasikan dan trik khususnya ya untuk menguasai itu. Nah, selanjutnya mengenai luas daerah gabungan, kan paham betul ya, misalnya setengah lingkaran digabung dengan jajar genjang atau sebagainya. Nah, di tiap daerah mungkin berbeda-beda yang keluar ya, tapi indikator soalnya pasti sama ya. Selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Oke, itu yang kayak gimana? Lagi sebentar saya akan bahas ciri-cirinya dia itu perbandingan berbalik nilai bagaimana. Karena penting sekali di sini. Kalau kita tidak bisa identifikasi dia termasuk perbandingan berbalik nilai, berarti salah kita menerapkan konsep. Seperti itu. Lanjut, aritmatika sosial. Ini mungkin teman-teman ada yang bingung, apa sih aritmatika sosial? Ini berkaitan dengan harga beli, harga jual, itu kaitannya dengan misalkan dengan persentase untung, misalkan dengan tabungan, misalkan dengan pajak, hal-hal seperti itulah yang termasuk aritmatika sosial dan pasti keluar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Oke, soalnya seperti ini. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi suatu balok berturut-turut adalah ini ya, 4 berbanding 2 berbanding 1. Yang terkecil di sini adalah tingginya ya 1. Jika volume balok tersebut adalah 1728 cm pangkat 3, maka jumlah seluruh rusuknya adalah jumlah seluruh rusuk. Nah, seluruh rusuk itu otomatis kita harus tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Sementara di sini belum. Ini berupa perbandingan. Saya kasih tahu ya, kalau perbandingannya bukan berarti panjangnya 4 cm ya, 2 cm, 1 cm bukan. Nah, kalau sudah ini bukan ya, lagi sebentar kita lakukan pemisalan. Kalau ketemu model perbandingan kita lakukan pemisalan. Nah, pemisalan yang pertama di sini kenapa sih tingginya yang dimisalin A? Karena perbandingannya dia paling kecil. Nah, bukan panjangnya ya A, nanti ribet di sini ya. Tingginya kita misalin A, otomatis yang perbandingannya 2 adalah di sini lebarnya 2A dan panjangnya adalah 4A. Udah, sekarang pemisalan sudah selesai bahwa tingginya A, panjangnya 4A, lebarnya 2A. Hal apa yang harus dilakukan sekarang? Merujuk pada yang diketahui. Rekan-rekan, yang diketahui di sini adalah volume. Apa sih rumus volume? Baru dijabarkan rumus volumenya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, karena sudah dimisalkan tuh sudah ada panjang lebar tingginya, kita ganti. Volume sama dengan 4A panjang kali lebarnya 2A kali tingginya A. Jadi volumenya ini kita ganti nilainya menjadi 1728 sesuai dari informasi yang kita dapat di soal. Sama dengan ini angkanya kalikan 4 kali 2 8. A kali A kali A pangkat 3. Oke, berarti masih ingat ya, 8A pangkat 3, kalau kita mencari A pangkat 3-nya, berarti yang ini ruas seberangnya ini dibagi dengan yang dekat dengan A pangkat 3. Jadi A pangkat 3-nya sama dengan 1728 yang bagian sini bagi dengan yang dekat dengan ini, bagi dengan 8. Ternyata setelah dibagi hasilnya adalah 216. Oke, A pangkat 3 216 berarti A-nya saja adalah kebalikan dari pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Ini enggak asing lagi ya untuk guru SD ya. Akar pangkat 3 lagi dari 216 adalah 6. Selesai dah urusannya. A-nya sudah ketemu 6. Itu kan lebar. Itu kan tinggi nih. Otomatis panjangnya 4A. 4A itu apa maksudnya? 4 kali A. 4 kali 6 sama dengan 24. Lebarnya adalah 2A, berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Sehingga lengkap sudah, tinggi ada, lebar ada, panjang ada. Sekarang ingat-ingat apa sih jumlah seluruh rusuk? Jumlah seluruh rusuk balok adalah, kalau kita lihat di balok kan masing-masing panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Maka rumusnya adalah 4 buka kurung kali panjang tambah lebar tambah tinggi.
Maka dari itu di sini 4 dikali buka kurung 24 untuk panjangnya, tambah lebarnya 12, tambah tingginya 6. Sehingga 4 dikali 42, ini di dalam kurung diselesaikan, hasilnya 168 cm. Oke, jadi jelas ya untuk soal ini. Nanti kalau ketemu perbandingan kita misalkan aja ya dengan isi variabel aja. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Soal nomor 2. 3 orang bersahabat, Yudi, Andre, dan Danto bersama-sama mengunjungi sebuah bioskop pada tanggal 28 Mei 2019. Jika Yudi mengunjungi bioskop tersebut setiap 2 hari sekali, Andre mengunjungi bioskop yang sama setiap 5 hari sekali, dan Danto mengunjungi bioskop yang sama setiap 7 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan bersama-sama lagi mengunjungi bioskop tersebut? Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi di sini kalau macam seperti ini ya, kapan dia lagi ke bioskop? Ini kaitannya tentang soal KPK. Oke, KPK dari 25 dan 7 adalah 70. Saya yakin guru SD pasti paham betul kenapa KPK-nya 257 adalah 70. Ini kelipatan ya. Kelipatan 257 adalah 70. Yang terdekat ya. Jadi mereka bertemu setiap 70 hari sekali. Nah, cara menghitungnya di sini terhitung 28 Mei. Oke, dari 28 Mei kapan dia akan bertemu lagi? Di bulan apa? Oke. Karena di 70 kita cek ya. Kalau Mei ada berapa tanggal? Kalau Mei kita itu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei itu 31. Itu Mei. Nah, karena di sini sudah pertanggal 28, berarti Mei yang tersisa ada tinggal 3 hari. Ya, Mei yang kosong ada 3 hari karena di sini tertanggal 28. Jadi ada slot kosong di bulan Mei ada 3 hari karena 31 banyaknya. Setelah Mei adalah Juni. Juni itu adalah 30 hari. Berarti ada 30 hari kosong ya. Mei 3, Juni 30, udah 33. Masih sangat jauh ya. Mei, Juni, Julinya ada 31 teman-teman. Jadi totalnya 31 tambah 30 tambah 3. Itu totalnya adalah 3 ditambah 30 tambah 30 ada 33 tambah 31 adalah 64. Ini udah mendekati 70, berarti sisanya kan lagi 6. Berarti itu di bulan berikutnya. Nah, setelah bulan Juli berarti Agustus, berarti tanggal 6 Agustus 2019. Gimana rekan-rekan? Pasti paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini mengenai luas gabungannya. Perhatikan gambar berikut. Jadi pada gambar tersebut diketahui bahwa AE, ini AE, BE, BC, ini BC, CF dan seterusnya ini udah dikasih tanda ya, itu besar panjangnya adalah 20. Nah, jika Pi-nya 3,14 maka luas daerah seluruhnya. Luas daerah seluruhnya disuruh mencari. Oke, kalau ini mudah sebenarnya, simpel. Kita perhatikan di sini ada persegi panjang, cari luasnya. Berarti persegi panjang ini adalah panjangnya adalah segini 20. Segini 20 berarti 40 ya. Panjangnya 40, lebarnya ini yang BC ini adalah 20. Gampang sekali. 40 kali 20 sudah ketemu di sini luas persegi panjangnya adalah 800. Nah, sekarang ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran ada banyaknya 6. Berarti 6 dikali luas setengah lingkaran. Nah, kita cek setengah lingkaran ini karena segini ya. Ini kan diameter. Diameternya 20, otomatis jari-jarinya kan setengahnya. Berarti jari-jari setengah lingkarannya adalah 10. Oke, di sini sudah paham ya. Di sini sudah dijabarkan jari-jarinya 10 cm. Cari dah luas ke-6 setengah lingkaran itu. Berarti luasnya adalah 6 dikali buka kurung setengah kali pi r kuadrat. Kita ketahui luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena setengahnya adalah setengah pi r kuadrat. 6 kali setengah adalah 3. Berarti 3 pi r kuadrat, itulah rumus luas dari 6 ini. 6 setengah lingkaran. Kalau ini digabung jadi 1, ini digabung jadi 1, ini digabung. Makanya ada 3 lingkaran utuh. Tinggal masukkan aja 3 dikali pi-nya 3,14 kali r kuadrat. R kuadrat artinya 10 kali 10. 10 kuadrat.
10 kuadrat ini adalah 100. Berarti 3 kali 3,14 kali 100 berarti mundur komanya 2 ya, jadinya 314. 314 kali 3 yaitu 942 cm pangkat 2. Saya yakin teman-teman sudah paham. Oke, luasnya sudah ya. Tinggal dijumlahkan luas keseluruhannya 800 untuk luas persegi panjang ditambah 942 sehingga hasilnya 1742. Ini opsi D. Oke, bagaimana rekan-rekan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4 ini masih mudah ya. 4 orang pekerja mampu menyelesaikan bangunan rumah dalam waktu 15 hari. Agar bangunan rumah tersebut cepat selesai, maka ditambah 2 orang pekerja lagi. Bangunan tersebut akan selesai dalam waktu. Oke, ini yang saya maksudkan ya. Kalau pekerjanya ditambah, waktunya akan semakin cepat selesai atau berkurang. Ini perbandingan berbalik nilai. Nanti bedanya pada saat membandingkan, yang lagi satu perbandingannya dibalik, itu kuncinya ya. Oke, kita buat 4 orang selesai 15 hari. Nah, ditambah 2 orang kan jadi 6. Kalau 6 orang berapa hari sih selesai? Ini kita pakai variabel X. Nah, ini merupakan perbandingan berbalik nilai seperti yang saya jelaskan. Pakai dah perbandingan 4/6 sama dengan, nah ini kuncinya. Kalau berbalik nilai 15 dan X-nya ini dibalik langsung. X per 15. Kalau senilai tidak dibalik, gitu aja. Nanti gak cocok nanti hasilnya ya. Oke, nggak mau cocok di logika. Oke, karena sudah seperti ini berbalik nilai berarti X per 15 ini udah dibalik ya. Lalu langkah apa yang harus diselesaikan? Ini adalah kali silang. 6 dikali X, 6X sama dengan 4 kali 15 yaitu 60. Jadi X-nya sendiri adalah 60 bagi 6. Hasilnya 10. Nah, nanti kalau masih ragu ini kok bisa seperti ini. Jadi video saya sebelumnya ya, guru SD wajib tahu, itu saya sudah paparkan di sana materi untuk aljabarnya. Kalau masih lemah di sini, pelajari itu, saya yakin pasti bisa. Jadi bangunan tersebut akan selesai dalam waktu 10 hari. Jadi jelas ya rekan-rekan. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini berkaitan tentang aritmatika sosial. Harga pembelian 2 lusin itu 76.800. Buku dijual eceran dengan harga 4.000 tiap buah. Persentase untung atau ruginya adalah ini ya, rugi sih atau untung. Oke, caranya kita lihat di sini. Nah, mengenai untung rugi kita lihat dulu di sini 2 lusin. 2 lusin itu berapa buah? Karena di sini dijual eceran. 4.000 berarti kita jadikan buah. Oke, 2 lusin itu adalah 24 buah. Oke, kita cek di sini harga pembelian 2 lusin 76.000. Kita cari dulu satu buahnya berapa. Nah, ini 76.800 ini pembelian 24 buah. Berarti kalau mencari satu buahnya saja tinggal dibagi 24 seperti ini. Oke, setelah bagi 24 hasilnya 3.200. Nah, harga penjualan tiap buah di sini sudah ditetapkan 4.000 untuk harga penjualannya. Gampang sekali sekarang. Jelas untung apa rugi? Harga belinya 3.200, harga jualnya 4.000, berarti di sini kita tetapkan sebagai untung. Jadi untuk mencari untungnya berarti selisihkan harga jual dikurang harga beli, jadinya dapat untungnya 800. Simpel sekali dah sekarang untuk mencari persentase untungnya. Persentase untungnya itu rumusnya adalah untung per harga beli dikali 100%. Itu ingat ya, untung per harga beli. Makanya di sini tertulis di pembilang adalah 800 untuk untung. Ini harga belinya, jangan harga jual dipakai ya penyebutnya. Jadi pakai harga beli yaitu 3.200. Tinggal kali 100%, hasilnya adalah, ini kalikan dulu baru bagi, ini coret-coret ya nolnya bisa, hasilnya 25%. Oke.